dari hari pertama sampai hari ketujuh ini mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke tempat ini ataupun dari masjid ke tempat ini atau mushola ke tempat ini dicatat sebagai suatu amal soleh bagi kita semua. Dan tentunya amal soleh yang kita lakukan ini mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah bagi tuan rumah dan keluarga, dan juga berkah dan hadiah bagi almarhum Muhammad Samsul Fadli bin Haji Arsyad. 7 hari sudah kita membacakan Yasin untuk almarhum, mengirimkan surat Al-Fatihah, zikir serta tahlil. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita contoh 7 hari. 7 hari kalau yang mau nambah di rumah masing-masing, ya. Karena manfaat daripada pembacaan ini adalah salah satu pembiasaan bagi kita semua. Pembiasaan kita untuk membaca Yasin, zikir, dan tahlil. Ini saya mau tanya, yang di sini ada gak kalau nggak tahlilan, undangan ngaji Yasin, zikir dan tahlil 7 hari berturut-turut, ada gak? Ada. Nah, ini berkah Bang ini. Ya, ngajak orang untuk membiasakan, ya, selain tujuannya adalah mendoakan, juga membiasakan bagi diri kita adalah untuk, ya, bersama-sama menggairahkan diri kita, memotivasi diri kita untuk senantiasa berzikir dan juga membaca surat Yasin. Yang mudah-mudahan setelah dari sini kebiasaan nih, ya. Kalau nggak baca Yasin atau tahlil atau zikir habis Isya, kayaknya ada yang kurang gitu. Ya mudah-mudahan ke bawah terus, ya. Ngaji terus, ya. Kemudian zikirnya juga terus. Nah, ini daripada salah satu hikmah. Lalu dari hari pertama sampai hari ketujuh ini, saya mau tanya, kira-kira apa yang kita dapatkan, ya, terutama untuk diri kita, ya. Selain tentunya kalau untuk almarhum sudah jelas ini sebagai hadiah bagi almarhum, tetapi bagi diri kita, apa yang kita dapatkan dari malam pertama sampai malam ketujuh ini? Perkumpulan kita di sini baca Yasin, apa yang kita dapat? Hikmahnya. Ayo, apa deh? Jangan nyebut dapat kopi, ya. Itu mau otomatis. Jangan nyebut dapat abut, jangan otomatis itu. Apa? Untuk diri kita ini apa selain itu semua yang penting bagi diri kita? Nah, ilmu dan silaturahim, ya. Alhamdulillah kita berkumpul, yang kumpul di sini bukan hanya warga Kapling Babakan, ya. Ada yang dari Cilincing, ya. Ada yang dari Bekasi Kota, ya. Ada yang dari Taman Aster, ya. Ada yang dari Seberang, bukan seberang Sumatera, seberang kali. Ada yang dari Bojongkoneng. Kemudian juga ada yang dekat, ya, dari daerah Bancong, tapi udah lama di sini. Ya, Pak Haji Matam, jauh dari Bancong. Tahu kenapa bisa nyasar kemarin? Ya. Jadi kita bisa silaturahim bersama-sama di sini, mengenal satu sama lain, ya. Berbagi ilmu, ya. Kemudian berbagi cerita di sini selain kita membacakan Yasin. Bahkan pada malam Jumat kemarin saya ngobrol sampai jam 2, ya. Karena hujan. Banyak ilmu yang saya dapat juga.
hasil obrolan tersebut, ya. Dan mudah-mudahan ini salah satunya silaturahim dan juga dapat ilmu di sini. Lalu yang terpenting dari kita hadir di sini, terutama dalam rangka membacakan Yasin serta zikir untuk almarhum, yang terpenting nih pada momen ini adalah kita diingatkan akan kematian. Nah, ini yang paling penting nih. Saja sehari-hari ingat mati gak? Ingat? Alhamdulillah. Semangat. Setiap berapa menit? Setiap berapa jam? Hah? Ingatnya jangan-jangan kalau lewat bunyi citra doang. Waduh, kuburan nih. Hah? Enggak ya. Jadi diingatkan akan kematian. Dan ini adalah hal yang terpenting kalau kita pengen jadi orang yang cerdas. Ya. Dikatakan dalam sebuah hadis, dikatakan siapakah orang yang cerdas itu? Ditanya, orang yang cerdas itu adalah orang yang memperbanyak penghancur daripada kelezatan. Hadimul lazat. Apakah penghancur daripada kelezatan itu? Adalah kematian. Nah, kematian ini kita perlu ingat dan kadang luput daripada ingatan kita. Padahal sesuatu yang paling dekat dari dalam diri kita itu adalah kematian. Ya. Itu yang paling dekat dengan kita. Makanya ada sebuah hadis mengatakan bahwasanya dari hadis bin Abbas, malaikat itu, ya, malaikat maut ngelongok kita 70 kali dalam sehari. Nah, jadi kalau kita ingat kematian itu minimal dalam sehari itu harus 70 kali macam, ya. Jadi kalau masih sekali 2 kali masih kurang. Kalau dalam sehari itu 70 kali dihitung-hitung, jadi malaikat maut itu ngelongok kita, ngelihat muka kita, cuma kita nggak kelihatan. Sebab kalau dilihatin insya Allah pingsan atau malah ke bawah itu. Ya, itu 21 menit. Setiap 21 menit itu kita dilongok sama malaikat maut. Cuma kita nggak tahu, nggak ngerasa karena itu hal yang gaib. Ya. 21 menit. Tapi apa yang disedihkan oleh malaikat maut pada saat malaikat ini ngelongok kita, yang membuatnya sedih ini adalah ketika hamba yang dirongok itu ketawa dalam melakukan dosa, ya. Nah, itu yang paling disedihkan dan menyesalkan dan bikin kesel malaikat. Ini orang ya Allah, ya kan? Agak pun mati kan, Mbak? Gitu kan? Udah nyamperin di depannya, gitu. Masih ketawa-tawa, masih puas saja atas dosa-dosa yang dilakukan. Gitu. Jadi ini yang paling dia adalah mengingatkan kita pada kematian. Dan kadang-kadang manusia itu masih banyak jangankan mau mengingat kematian aja, kadang-kadang ada yang takut. Kadang kita lagi ngomongin tentang kematian nih, ya, tentang kematian. Berapa jangan ngobrol itu, bikin serem aja, gitu kan? Pasti aja ngomong gitu. Udah alihin yang lain. Ya. Banyak yang kayak gitu.
Jadi persepsinya itu kematian itu adalah sesuatu yang menakutkan, ya, sesuatu yang menakutkan, dan itu mah urusan kita masih lama, ya. Apalagi yang muda-muda, muda-muda ya, karena persepsinya cuma mati itu pasti kalau udah tua, tapi nggak begitu kan? Jangan tersinggung. Mati yang udah tua, nggak begitu. Nah, kenapa kita ini kadang-kadang menghindar dalam membicarakan kematian? Ya. Kenapa? Bahkan dalam ilmu psikologi, dalam bukunya Psikologi Kematian Komarudin Hidayat, ya, dikatakan orang itu akan perbuatan seseorang itu akan baik tergantung bagaimana dia memandang tentang kematian. Kalau dia tahu akan arti kematian dengan baik dan benar, maka itu akan mempengaruhi akhlak, perilaku, amal daripada seseorang. Karena untuk itulah maka jika kita mengingat akan kematian, maka ubahlah persepsi kita akan kematian tersebut. Dan hasil daripada mengingat kematian dan pengetahuan kita akan kematian, maka nanti akan menjadi motivasi bagi diri kita untuk beramal soleh. Jadi ini pentingnya kita hari ini, salah satunya adalah mengingatkan kita akan kematian. Ini penting karena banyak orang yang tidak ingin membicarakan, menghindar. Paling-paling kalau ingat kalau ada ambulan lewat depan rumahnya, atau ada Pak Ustadz Yamin ngomongin dari toa, itu ingat tuh, ya Allah, itu kok udah duluan aja gitu ya. Aduh, ingat tuh. Cuma ntar diajak temannya lagi jalan, baru selangkah dua langkah udah hilang lagi aja udah. Itulah. Maka perbanyaklah. Nah, dikatakan dalam hadis itu aksiru hadamil lazat, perbanyaklah mengingat akan kematian, karena dia akan membuat hati kita ini terarah, ya, lemah. Kemudian hati kita ini tidak keras dengan mengingat kematian. Banyak orang yang mempersepsikan takut akan kematian mungkin itu sesuatu yang menyeramkan, yang menyakitkan. Padahal kalau kita lihat, ya, dari ayat, ya, dari ayatnya nih dibacakan kullu nafsin za'iqatul maut. Tahu nggak arti za'iqah itu? Dari kata zaqo ya zuku, itu mencicipi. Kalau udah mencicipi berarti di depan kita ada apa nih? Ada hidangan. Enak gak? Tafsir ini ada As-Sibai mengatakan di dalam ceritanya ada seorang pemuda ingin menjenguk kekasihnya, ingin mengeruh kekasihnya ke rumah sakit, tapi saat menyeberang jalan ternyata ketabrak, meninggal. Kemudian ketika meninggal, tuh jasadnya ditutupin koran, ya, kertas atau koran. Kemudian manggil-manggil ini pemuda ini. Pemuda ini manggil-manggil, itu saya itu, tolong dong, itu diangkat, jasad saya diangkat. Tapi gak ada yang dengar. Nah, ini dicolek sama malaikat, lu udah mati. Gak ada yang dengar lagi, lu kaget baru dia. Tapi bagaimana dong? Saya mau jenguk kekasih saya yang sakit.
Kalau bisa gak, ya, dia minta menawar, bisa gak bangun, berikan aku kehidupan lagi sebentar untuk bisa menyampaikan karangan bunga dan juga oleh-oleh untuk kekasih yang sedang sakit tersebut. Akhirnya didengar, ya udah. Tetapi setelah kamu memberikan itu, kamu mati lagi. Gitu. Ya udah, nggak apa-apa, gitu kan. Dan satu syarat lagi ya Pak, jangan bilang-bilang. Kalau nanti kita bilang lagi, jangan bilang bahwasanya mati itu sakit, karena jangan bilang mati itu menyenangkan. Nah, disinilah kemudian